di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Iya, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita, Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah tuh lihat. Ya, bahwa memang keadaan sekarang itu ditentukan oleh endorsement Jokowi pada Prabowo. Diminta apa nggak diminta sebetulnya tanpa di-endorse juga Prabowo dia udah melesat elektabilitasnya tuh. Jadi sebetulnya Pak Jokowi artinya masuk dalam politik realis, menerima keadaan itu, dan tentu dia akan paksa Ganjar untuk bergabung dengan Pak Jokowi, dengan Pak Prabowo. Dan itu hanya mengingatkan ulang bahwa dulu Pak Prabowo beroposisi akhirnya masuk kabinet Jokowi juga. Sekarang juga hal yang sama berlangsung. Kendati Ganjar itu gagal diselundupkan melalui PDIP, tetapi Jokowi teranggap bahwa dia mesti orang keduanya Prabowo supaya ada jaminan dia kelanjutan kepemimpinan lah, atau upaya untuk memastikan bahwa Prabowo bisa ikut melindungi Pak Jokowi. Ya, kenapa Pak Jokowi terlalu cemas ya kalau memang dia nggak begitu salah dalam keputusan-keputusan politiknya, sehingga dia merasakan perlu mendapatkan proteksi politik setelah kekuasaannya berakhir, dan dia akan menumpangkan atau menitipkan perlindungan politik itu terhadap Prabowo dan Ganjar. Jadi SBY waktu terjadi suksesi atau 2 periode selesai, nggak repot amat tuh siapa yang akan jadi presiden berikutnya, dia serahkan aja ke mekanisme yang ada, karena dia merasa dia sudah berhasil di semua bidang ya. Di dalam fora internasional, profil internasional SBY itu bagus ya. Kepemimpinannya kata Rocky kan diakui oleh dunia. Ekonomi tumbuh baik sampai 7-8% dan tidak ada keterbelahan masyarakat ya. Sekarang semuanya terbelah, masyarakat terbelah, kohesi sosial berantakan, ekonomi berantakan, hanya tumbuh 5,3%. Gitu, dan dibangga-banggakan oleh Luhut dan yang lain bahwa itu lebih bagus dari negara-negara yang nggak tumbuh setinggi itu. Ya kalau cuma 5,3% itu sebenarnya nggak tumbuh karena hanya sektor konsumsi. Tidur aja tim ekonominya tetap pertumbuhan itu 5% kira-kira gitu menurut para ahli ya. Jadi tampaknya agak aneh ini psikologi politik dari Pak Jokowi. Dia merasa cemas setelah kekuasaannya sebentar lagi memasuki usia senja atau tenggelam di ufuk barat, dan dia mengendorse sana mengendorse sini, khususnya Prabowo dan Ganjar, supaya dia mungkin bisnis-bisnisnya aman dan bisnis-bisnis untuk anak-anaknya juga aman, dan dia tidak akan mendapatkan kesulitan politik setelah dia pulang kembali ke Solo sebagai warga biasa. Kalau ada semacam tuntutan politik setelah beliau lengser di 2004. Ya. Dan tapi jangan lupa ya, bagaimanapun juga kan Pak Budi Gunawan ini punya peran besar. Kalau Anda tadi ngomongin soal masuknya Pak Prabowo ke kabinet itu kan, kita ingat bagaimana pertemuan di stasiun MRT di Lebak Bulus gitu, dan berlanjut di Sate House Senayan,
Dan itulah awal bagaimana Pak kemudian Pak Prabowo masuk ke kabinet dan kemudian diikuti oleh Sandiaga Uno. Ya, Jadi kalau kita lihat bagian itu, tentu Ibu Mega mengirim sinyal bahwa oke, melalui kepala BIN, karena tetap kepala BIN ada ya kita sebut aja kepala BIN itu kan ya proksi Mega. PDIP lah gampangnya gitu tuh. Dan sinyal itu tentu datang dari ya pembicaraan sebelumnya dengan Pak Jokowi. Ibu Mega ketemu Pak Jokowi itu, kita cuma boleh menduga bahwa Megawati diyakinkan tidak akan ada pengambil alih PDIP melalui Ganjar, karena itu Ganjar disisipkan ke Prabowo. Tapi nanti belum kita dengar hitungan Bu Mega apa Bu Mega masih mau mencalonkan Puan sebagai janji Ibu Mega bahwa akan ada calon khusus dari PDIP. Kan itu juga harus dihitung dalam 1-2 hari ini. Apa yang akan jadi semacam iya, faktor Megawati itu juga mungkin akan bikin kejutan-kejutan ya, kita tidak tahu karena belum mengajukan calonnya yang hanya terbayang di benak masyarakat itu hanya Puan, tapi Puan kan elektabilitasnya merosot tajam ya, jadi tampaknya tidak ada jagoan. Mungkin ya tiba-tiba Megawati memunculkan calon presidennya bernama Mahfud MD, mungkin Mahfud MD dan Puan misalnya, wah itu tambah seru dan tambah memperbesar kemungkinan Anies Baswedan untuk menang itu, karena PDIP kemudian mendapatkan profil seperti Mahfud itu, kemudian bisa terjadi ini ya, masyarakat itu bisa memiliki resistensi terhadap Mahfud untuk kelompok-kelompok tertentu yang sangat tidak suka Mahfud dengan kebijakan-kebijakan politiknya yang membubarkan FP, membubarkan HTI misalnya begitu kan, dan juga lain-lain perkataan yang kontroversial itu di masa lalu, itu tabungan yang negatif buat Mahfud MD. Dan kalau dia dicalonkan oleh PDIP, menurut hemat saya itu akan sangat menguntungkan Anies Baswedan ya. Karena PDIP kemudian pecah ya, milih Ganjar apa milih Puan kan itu. Asuransi bagi Ibu Mega bahwa kalau Puan pun dicalonkan itu tidak akan mengganggu konstelasi yang sudah dibuat antara Jokowi dan Prabowo. Kan agak lucu misalnya kalau PDIP nggak mencalonkan siapa-siapa, ya buat apa dapat elektabilitas tinggi kalau nggak ada calon kan. Tetapi ya publik kan bertanya, apakah Ibu Mega udah akan masuk dalam koalisi Prabowo, koalisi Gerindra dengan Prabowo, koalisi Gerindra dengan PDIP, di mana Prabowo dan Ganjar udah sepakati. Itu juga masih ada soal di situ tuh. Jadi saya melihat bahwa Ibu Mega mungkin belum bisa kasih rumusan hari ini, tetapi opini publik sudah diarahkan oleh istana bahwa penjamin kehidupan politik Jokowi setelah lengser adalah Prabowo dan Ganjar. Ya, ya. Kan kita jadi teringat ketika kemarin Pak Jokowi akhirnya mengakui bahwa dia memang membisiki Ibu Mega soal siapa yang menjadi capres, siapa yang bakal jadi capres, dan kemudian juga menyodorkan angka-angka. Angka-angka itu masih kan lembaga survei lah ya, dan kita tahu sebelumnya ada pertemuan antara Puan dengan Pak Jokowi, dan waktu itu ini kalau dipikir-pikir ngapain sih orang-orang lagi puasa-puasa ngomongin orang. Lo harus diomongin karena dia itu punya otoritas pemimpin, itu tanda tangannya. Kalau Prabowo warga biasa, Ganjar warga biasa sih nggak apa-apa, atau Jokowi warga biasa. Tapi kalau menurut dia punya tanda tangan, punya kekuasaan, set tanda tangan, bisa ratusan juta orang bahagia atau terkapar di pinggir sejarah karena kebijakan-kebijakan politik yang keliru. Kalau dia itu tanda tangan memang keliru. Ya, jadi memang harus diomongin sejak sekarang supaya ini pemimpin-pemimpin kita masa depan ini benar-benar nggak bikin susah gitu. Seperti sekarang kan susah nih, beli beras literan dan lain-lain, gitu. Harga-harga naik, kita semua diperas, dipacekin, warga dipacekin, sekolah susah, kerjaan susah, kan gitu. Untuk anak-anak milenial di kampung ini, kerjaan susah, tenaga kontrak, gitu ya. Terus memang nggak ada keputusan politik yang membuat pekerja itu tenang, nggak tiba-tiba sudah 4 tahun, sudah 10 tahun di PHK begitu aja. Emang nggak ada undang-undang yang bisa menjamin mereka itu mencari penghasilan di negerinya sendiri dengan rasa aman, dengan ada kepastian-kepastian gitu kan. Dan itu semua kan keputusan politik ya.
political decision ya dari pemimpin. Kalau pemimpinnya ngaco, yang susah tuh bukan pemimpin itu, dia nggak susah dia karena masih banyak duitnya, banyak relasi-relasinya. Kalau pemimpin ngaco itu yang susah saya. Marah nih saya pagi-pagi. Iya, Anda susah juga karena nggak bisa berbuat apa-apa. Rakyat itu tinggal nerima keputusan pemimpinnya. Paling demo, habis demo ya begitu, tetap aja susah ya. Masa puasa-puasa mau demo ya kan? Nanti kita lihat puasa-puasa ini, bulan puasa banyak nggak keputusan-keputusan politik yang aneh-aneh sehingga kita itu dipaksa untuk bereaksi dengan sangat lemah karena lagi puasa gitu kan, nggak boleh marah-marah ya nggak? Jadi kemungkinan bikin keputusan politik yang menguntungkan penguasa dan menguntungkan oligarki itu enaknya di bulan puasa, di saat nggak ada perlawanan dari massa ya kan, yang turun ke jalan. Kan nggak mungkin juga mereka habis puasa terus setelah demo teriak-teriak terus makan nasi bungkus ya di siang hari kan.